Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, buat saudara di luar sana yang mengatakan bahwa di dalam Kristen tidak ada keselamatan, Yesus tidak menjamin keselamatan, dengarkan ini baik-baik. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ini, ayat pertama sampai ayat yang ke-14, di sini kita bisa menemukan bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kekal bagi orang percaya kepadanya. Ada jaminan keselamatan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat ini tidak memuat atau tidak menulis keraguan-raguan, tetapi menulis satu kepastian bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ya, Yesus menyediakan tempat kekal bagi orang percaya kepadanya, yaitu sorga, saudaraku dalam Tuhan. Ya, jadi Kristen, ya, tidak memiliki keraguan di dalam Kristus. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jikalau ada orang di luar sana mengatakan bahwa di dalam Kristen, di dalam iman Kristen tidak ada keselamatan, ya, Alkitab tidak menjamin keselamatan, Yesus tidak menjamin keselamatan, maka itu merupakan pernyataan yang tidak punya dasar sama sekali. Tetapi sebaliknya, Alkitab atau Yesus sendiri menjanjikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi terkhusus buat anak-anak Tuhan, mari kita tetap teguh di dalam Kristus, ya, karena upah kita besar di sorga ketika kita taat kepada Kristus. Nah, pertanyaannya, ketika kita taat kepada Kristus, ketika kita percaya bahwa Yesus juru selamat dalam kehidupan kita, apakah kita bebas dari segala persoalan? Apakah kita bebas dari segala intimidasi? Apakah bebas kita dari segala tekanan? Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Ya, ada salib yang harus kita pikul sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan seterusnya, ya, Tuhan Yesus berkata di sini,
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia ini, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah aku katakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci kamu. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi saudara dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, ya, tidak serta-merta segala persoalan, segala masalah, segala intimidasi, segala tekanan itu berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Tidak, saudara dalam Tuhan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan ada salib yang harus kita pikul selama kita hidup di dunia ini. Tetapi ayat yang barusan kita dengar tadi mengingatkan kita bukan salib yang kita pikul yang penting, tetapi bagaimana kita taat akan Tuhan di dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Apalagi di luar sana banyak serangan-serangan iman Kristen, ya. Ada orang-orang tertentu mengatakan bahwa Alkitab palsu, Alkitab berubah-ubah, Yesus bukan Tuhan, ya, Kristen bukan agama samawi dan lain sebagainya. Ya, tetapi di kesempatan ini saya mau katakan kepada kita, jangan sampai pernyataan-pernyataan semacam ini menggoyahkan iman kita, tetapi mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ingat saudara dalam Tuhan, kita yang ikut Kristus, yang taat akan firman Tuhan, ya, upah kita besar di sorga. Ya, karena Yesus telah menjanjikan keselamatan kekal bagi kita, dan kita pasti masuk ke sana ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Yang terpenting adalah mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mari kita tetap bersyukur kepadanya. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.